Baru aja lulus kuliah lagi. Wah, selamat ya. Tapi tunggu dulu. Ijazah baru Anda sebagai PNS itu nggak serta-merta bikin pangkat Anda otomatis naik loh. Ada satu proses penting yang harus dilewati. Namanya kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau KPPI. Kedengarannya mungkin ribet ya. Tenang, di sini kita akan bedah tuntas prosesnya satu persatu, biar Anda paham betul apa yang harus dilakukan untuk mengubah gelar baru itu jadi loncatan karir. Mendapatkan ijazah yang lebih tinggi itu kan pencapaian yang luar biasa ya. Nah, sekarang gimana caranya biar pencapaian itu juga diakui secara resmi dalam karir Anda sebagai abdi negara? Anggap saja pembahasan kita kali ini sebagai panduan praktis untuk langkah Anda selanjutnya. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu. Apa sih KPPI itu? Kedua, kita cek sama-sama. Apakah Anda memenuhi syarat atau belum? Ketiga, nah ini intinya. Kita akan urutkan 7 langkah prosesnya dari awal sampai akhir. Dan terakhir, kita jawab beberapa pertanyaan yang paling sering bikin bingung. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa itu KPPI? Yuk, kita pahami dulu definisinya biar Anda tahu peluang apa sih yang ada di depan mata. Gampangnya gini deh. KPPI itu adalah mekanisme resmi dari negara untuk bilang, kami lihat loh kerja kerasmu, dan gelar barumu itu sangat berarti. Jadi ini adalah proses untuk menyesuaikan pangkat Anda dengan kualifikasi pendidikan yang baru, asalkan ijazahnya itu nyambung dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Nah ini adalah poin yang paling penting untuk diingat. Banyak banget yang salah kaprah, mikirnya kalau sudah dapat ijazah, ya udah, pangkat pasti langsung naik. Kenyataannya, nggak gitu sama sekali. Ini kesalahpahaman terbesar, dan karena itulah kita perlu bahas tuntas prosesnya. Jadi kuncinya apa? Anda harus proaktif. Bukan ditunggu, tapi dijemput. Anda sendiri yang harus mengajukan permohonan dan melengkapi semua dokumen administrasinya. Nah, sekarang, mari kita lihat apa aja sih syarat-syaratnya? Lalu pertanyaannya, apakah Anda sudah memenuhi syarat? Anggap saja bagian ini sebagai checklist pribadi. Coba sambil perhatikan, apakah semua poin ini sudah Anda penuhi sebelum melangkah lebih jauh? Sebelum kita bongkar daftar dokumennya satu persatu, ada beberapa hal mendasar yang harus Anda tahu. Ini adalah fondasinya nih. Oke, siap-siap catat ya. Siapkan berkas-berkas ini. Pertama, pindahian surat izin belajar. Lalu, tentu saja, ijazah dan transkrip nilai. Ketiga, bukti kalau Anda sudah lulus ujian KPPI. Keempat, uraian tugas yang sudah ditandatangani. Kelima, SKP atau sasaran kinerja pegawai setahun terakhir. Dan terakhir, SK kenaikan pangkat Anda yang paling baru. Pastikan semuanya lengkap ya, karena satu dokumen aja kurang, bisa-bisa seluruh prosesnya jadi terhambat. Perhatikan juga soal waktu. Ada syarat minimalnya nih. Anda harus sudah menjabat di pangkat terakhir minimal selama 1 tahun penuh sebelum bisa mengajukan KPPI. Jadi jangan buru-buru ya. Nah, pertanyaan yang sering banget ditanyakan, emangnya ngaruh ya akreditasi universitas kita? Penting nggak sih? Jawabannya sangat menentukan loh. Mari kita lihat aturannya. Jawabannya adalah, ya, penting banget. Peraturan BKN itu sangat jelas soal ini. Ijazah Anda harus dari universitas yang terakreditasi atau paling tidak punya izin operasional yang sah dari pemerintah. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, pastikan Anda cek dulu status kampus Anda ya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Prosesnya itu sendiri. Kita akan pecah perjalanan ini menjadi 7 langkah yang lebih sederhana. Mulai dari Anda mengajukan sampai SK baru ada di tangan Anda. Jadi, perjalanannya dimulai dari Anda. Langkah pertama, Anda mengajukan permohonan ke unit kepegawaian. Setelah itu, berkas Anda akan diperiksa. Kalau semuanya lengkap, Anda akan ditetapkan jadi peserta ujian. Langkah selanjutnya, tentu saja ikut ujiannya dan harus lulus. Begitu dinyatakan lulus, barulah unit kepegawaian bisa mengusulkan promosi Anda. Dan momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, SK pangkat baru Anda diterbitkan. Setiap tahap ini penting, jadi pastikan semuanya berjalan lancar ya. Oke, di bagian terakhir ini kita akan bahas beberapa skenario dan pertanyaan yang paling sering bikin orang bingung. Tujuannya tentu saja biar Anda nggak mengalami kebingungan yang sama. Ujian KPPI dan ujian dinas. Namanya mirip-mirip dan ini sering banget jadi sumber kebingungan. Padahal keduanya punya tujuan yang beda banget. Yuk kita luruskan biar jelas. Coba lihat bedanya. Ujian KPPI itu pemicunya adalah ijazah baru Anda, tujuannya untuk penyesuaian pangkat. Sementara itu, ujian dinas itu adalah jalur kenaikan pangkat reguler, misalnya dari golongan 2 ke 3. Jadi, ini adalah 2 jalur karir yang sangat sekali berbeda. Jangan sampai tertukar ya.
Nah, ini dia studi kasus yang sangat umum terjadi. Gimana kalau ceritanya ijazah S2 Anda sudah di tangan, bahkan sebelum Anda diangkat jadi PNS? Apa aturan soal izin belajar masih berlaku? Ini dia kabar baiknya. Tidak perlu. Kalau ijazah Anda didapat sebelum jadi PNS, Anda bisa melewati syarat izin belajar. Jadi, Anda bisa langsung fokus untuk persiapan lulus ujian KPPI-nya. Ini semacam jalan pintas yang sangat membantu banyak orang. Oke, pertanyaan praktis lainnya, kalau memang harus ikut ujian, apa sih yang sebenarnya perlu dipelajari? Ujiannya itu ada 2 bagian besar. Yang pertama, materinya mirip-mirip tes CPNS, tapi tentu levelnya disesuaikan dengan ijazah baru Anda ya. Bagian kedua ini lebih spesifik, yaitu materi teknis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi di instansi tempat Anda bekerja. Nah, ini ada catatan penting khusus untuk Anda yang ada di jabatan fungsional. Untuk mengajukan KPPI, Anda tidak perlu menunjukkan angka kredit. Tapi setelah pangkat Anda berhasil naik, kewajiban untuk mengumpulkan angka kredit sesuai jenjang pangkat yang baru itu tetap harus dipenuhi. Jadi, KPPI ini ibarat membuka pintunya, tapi setelah masuk, aturan mainnya tetap berjalan. Pada akhirnya semua kembali ke sini. Anda sudah kerja keras menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar. Sekarang, dengan semua informasi ini, Anda sudah punya bekal untuk mengubah ijazah itu menjadi sebuah loncatan karir yang nyata. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi lebih ke kapan Anda akan memulainya.